Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Naim Masud di channel tentang dunia per-excellence. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai data validation. Ya, ini ada request dari teman kita nih di Facebook. Jadi kemarin saya ada share mengenai flowchart, tapi teman kita ada minta ini ya. Nah, dia minta tolong seperti ini. Nah, ini adalah namanya Akur Wijayadi. Nah, ini adalah teman kuliah saya waktu di Jogja. Kebetulan dia sekarang adalah memegang data untuk para warga. Jadi ini di Kabupaten Banyumas, Cilacap ya. Kebetulan saya itu Banyumas, dia itu Cilacap. Nah, dia ada tanya seperti ini di Facebook ya. Nek cara sortir atau filter data biar enggak double gimana ya Mas? Kemudian saya juga ada balas, double gimana nih penjelasannya. Terus dia ada ini lagi, filter nomor kakak. Contohnya kalau kita masukkan data baru yang kakaknya sama otomatis tertolak. Nah, ini juga dia ada lagi contoh gini. Kita udah punya data penerima bantuan namanya DTKS, basisnya NIK dan KK. Nah, data tersebut sebagaimana acuan filter agar saat nanti kita memasukkan KK dan NIK yang sama dengan DTKS tersebut otomatis tertolak. Nah, ini pada intinya adalah kalau misalnya datanya sama nanti akan tertolak ya. Ini terima kasih. Oke. Kita akan coba dengan data seperti ini ya, saya udah membuatnya. Nah, ini adalah data bantuan langsung tunai. Nah, ini sebenarnya contoh aja ya. Jadi contoh saya buat sendiri ada ini udah ada 5, tapi ini nanti bakalan sampai 10 ya. Nah, ini adalah nomor kakak. Ini sebenarnya penjabarannya panjang, tapi ini contohnya sederhana. Kakaknya adalah kakak 001 sampai kakak 005. Ini contohnya. Nah, untuk kalau kita seperti ini kakak 001 maka otomatis masih bisa ini ya, masih bisa tertulis lagi. Jadi si teman kita yang namanya Akur Wijayadi ini dia kepengen kalau misalnya kita input di next berikutnya maka itu tertolak. Nah, caranya seperti apa? Yaitu caranya menggunakan data validasi ya. Jadi ini kan tadi udah dicontohkan bahwa kakak 001 masih terinput. Nah, ini kita contoh bisa pakai data validasi. Nah, di sini ada data, teman-teman lihat di atas ya, di data. Kemudian kita masuk ke data validasi, bisa di blok dulu atau enggak juga enggak masalah ya. Nah, bisa masuk ke data validasi begini ya. Kita ada di sini setting, input dan error line. Nah, ini kita bisa masuk custom ya teman-teman di sini. Ini kita masukkan rumus seperti di sini. Saya udah menuliskan di sini ya, count if. Tulisannya seperti ini di bawah, sama dengan count if. Nah, kemudian buka kurung, kemudian kita bisa masukkan semuanya di sini. D4 sampai D14, D5 sampai D14 di sini ya. Tapi teman-teman bisa di tempat lain juga bisa, di kolom lain juga bisa. Kemudian tombol F4 ini klik ya F4. Nah, F4 itu digunakan untuk agar terkunci seperti ini. Jadi bentuknya seperti dolar begini ya. Kemudian titik koma, atau mungkin teman-teman ada yang komputernya koma, kemudian kita masukkan ke yang paling atas di sini. Ya, di paling atas di sini. Kemudian kita tutup kurung, kemudian sama dengan satu artinya ini kalau misalnya lebih dari satu nanti bisa tertolak. Oke. Kemudian error lainnya ini sebenarnya cuma keterangan aja ya. Misalnya data
data sama. Jika data sama maka tertolak. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Nah, kita praktekkan ya apakah ini rumus ini benar atau enggak. Kita contohkan misalnya 001. Nah, ini maka akan tertolak seperti lihat di layar teman-teman. Jika data sama maka tertolak. Ini tadi keterangannya ya. Nanti keterangannya bisa diganti-ganti. Oke. Kita masukkan input lagi KK006. Nah, KK006 ini dia enggak tertolak ya, karena kan ini kan kakaknya sampai 5. KK005 kemudian KK006 ini diterima. Kalau misalnya KK004 di sini, nah otomatis akan tertolak karena si data ini udah sama di sini ya. Nah, di sini adalah KK004. Coba saya warnain di sini supaya agak terang. Kalau misalnya saya KK004, maka data ini akan tertolak sama seperti ini ada tulisannya yang tadi saya iniin, jika data sama maka tertolak. Nah, seperti itu ya. Jadi ini dipersembahkan untuk teman kita yaitu atas nama Akur Wijayadi. Jadi untuk agar data ini tidak double, data ini tertolak, maka dengan cara seperti ini tadi, yaitu menggunakan data kemudian data validation. Nah, di sini bisa diulang seperti tadi ya, dengan menggunakan rumus conif seperti ini. Nah, kita coba lagi. Misalnya kalau teman-teman penasaran KK003, nah maka juga akan tertolak. Jadi kalau misalnya kita input kakak yang KK007, maka dia diterima. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan data validasi menggunakan rumus conif. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman kita yang ada di Cilacap, yaitu Akur Wijayadi. Nah, sekian saja ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau misalnya ini video bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman agar kita juga mendapatkan ilmu yang lebih bagus dan lebih baik untuk kemajuan kita juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.